Wah, Udah pasti. Dia kameramen. Selamat sore Bapak Ibu. Sore, Bu. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk hadir di tempat ini mengikuti diseminasi budaya positif. Saya Ibu Christine Manulang sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Begitu juga dengan Ibu Jerry Emita Kubolon. Untuk kegiatan ini bertujuan supaya kita semua yang ada di tempat ini bisa lebih mengetahui dan memahami mengenai budaya positif dan kita dapat menerapkannya di lingkungan sekolah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Andarsarina Hutahayan selaku Kepala SMA Santo Yosef yang terus memberikan kami dukungan pada rangkaian pendidikan guru penggerak ini. Dan pada kesempatan ini juga kami selalu didukung oleh Bapak Fasilitator dan para guru dan para pengajar praktik. Adapun rangkaian kegiatan kita pada hari ini, yang pertama setelah pengantar ini ada ice breaking yang akan dipimpin oleh Ibu Jerry. Selanjutnya pemaparan materi mengenai budaya positif. Kemudian kita ada diskusi dilanjutkan dengan refleksi dan penutup. Begitu dari Ibu Jerry, silakan kita lanjutkan ke ice breaking ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Christine. Selamat sore Bapak Ibu. Sore, Bu. Sebelum kita masuk ke pendalaman materi, Bapak Ibu sama dengan yang disampaikan Bu Christine, sebelumnya kami izin Bapak Ibu bukan untuk menggurui, tetapi lebih ke men-share apa yang kami pahami supaya kita memiliki supaya pemahaman yang sudah kita punya sebelumnya dikuatkan kembali. Sebelum itu kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya jika maka. Nah, jika maka ini misalnya seperti ini. Jika saya mencubit Bu Nelly, maka nanti Bu Nelly-nya akan menjawab maka saya. Nah, jika maka ini tidak berkesinambungan ya Bapak Ibu, jawabannya bertolak belakang. Misalnya, jika saya mencubit Bu Nelly, maka nanti Bu Nelly mengatakan seperti ini, maka saya menyayangi Bu Jerry, Bu Lastri. Nah, seperti itu. Maka nanti Bu Lastri yang buat selanjutnya jika saya, terserah Bu Lastri bebas. Jadi nanti dia akan menyebutkan orang jika saya membonceng Bu Tio gitu, maka nanti Bu Tio apa yang dilakukannya gitu. Maka saya akan membawa kabur Bu Tiara misalnya. Bertolak belakang ya teman-teman. Bapak Ibu bisa? bisa Bu. Oke. Baik. Gimana Bu Den? Agak berat ice breakingnya ya. Iya, memang berpikir. Oke, baik. Kita mulai. Jika saya mengajak Pak Rio makan, maka speaker akan rusak. Maka saya tidur. Orangnya. Maka saya mengajak Bu Nelly ke kafe. Jika saya memarahi Ibu Denis, Maka saya akan mengajak maka saya marahin lagi Bu Nelly. Siapa yang belum? dan kebalikan dia. Maka saya pergi makan bakso bersama Bu Lastri. Gitu. Jika saya berlari dengan Bu Tio, maka saya duduk dengan Ibu Tiara. Jika saya lapar, jika saya lapar,
misalnya terlambat hadir, maka Bu Dina bisa. Jika saya lambat, maka Bu Nada. Ini Maksud jika Dina gitu. Maka saya akan mengajak Bu Yeli pergi. Jika saya makan durian bersama Dina, maka saya akan mengajak Bu Sarina bernyanyi. Pak Rio. Ya belum sana Pak. Jika saya mengajak Jika saya pukul Pak Rio, maka saya ketawa. Oke. Mari kita tertawa Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi butuh konsentrasi untuk ice breaking ini ya supaya kita semakin bahagia. Oke. Oke, Bapak Ibu, setelah ice breaking ini kita simak beberapa bagian. Peran kita sebagai pendidik sesuai dengan konsep Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu kita menuntut segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pada poin ini kita diminta untuk menuntun. Artinya kita berjalan beriringan dengan mereka sehingga kita juga bisa mengetahui dan mengembangkan kemampuan dan keunikan dari mereka. Nah, tujuan dari membangun budaya positif ini adalah supaya kita bisa sebagai peserta, sebagai pendidik bisa tahu bagaimana cara untuk mendampingi dan menuntut peserta didik tadi. Tentu ini bukan hanya tugas kita saja ya Bapak Ibu, tentunya juga menjadi tugas bagi seluruh komponen sekolah, termasuk para peserta didik kita. Jadi langkah awal yang bisa kita lakukan ya seperti ini, diseminasi ini, kemudian membuat keyakinan kelas, kemudian beberapa hal yang harus perlu kita ketahui pada budaya positif ini. Nah, kegiatan ini berlatar belakang supaya dengan diharapkan seluruh konsep inti mengenai budaya positif bisa kita ketahui dan bisa kita terapkan pada lingkungan sekolah kita ini di SMA Santo Yosef Duri. Dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, karena tentunya sebagai pendidik kita sudah memahami, punya pemahaman dasar mengenai budaya positif, kemudian menguatkan motivasi intrinsik peserta didik supaya dari mereka sendirilah mereka menyadari sehingga mereka mampu untuk menjalankan budaya positif tersebut. Apa saja tolok ukurnya? Yang pertama, terlaksananya diseminasi ini seperti ini, kegiatan kita sudah berjalan, kemudian terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Kita memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas, kemudian memiliki komitmen untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut secara konsisten. Selanjutnya, ketika ada terjadi permasalahan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi sebagai cara untuk kita memecahkan masalah tersebut. Oke, kita lanjutkan bagian disiplin positif yang akan disampaikan, yang akan dipaparkan oleh Ibu Jelly. Silahkan Ibu Jelly. Baik, terima kasih Bu Christine. Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba menyampaikan pemahaman saya terkait disiplin positif. Tadi judulnya adalah budaya positif. Ini bukan hal yang baru, dan sebelumnya pun Bapak Ibu kita sudah pernah mengalami hal seperti ini, pernah dibawakan oleh Bu Dina sebagai guru penggerak pertama di sekolah kita. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita Bapak Ibu?
teratur, kemudian konsisten. Oke. Memang sih kebanyakan kalau kita bicara tentang disiplin itu adalah adanya kepatuhan menjalankan aturan. Itu yang cenderung terpikir oleh kita. Nah, kemudian ada tata tertib. Nah, di sini kalau kita lihat kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, yaitu feedback dari apa yang dilakukan terhadap peraturan tersebut. Jika dia tidak taat, tidak patuh, maka akan ada hukuman atau sanksinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana mewujudkan disiplin yang tidak terbentuk karena hukuman, gitu. Tidak karena latar belakangnya saya mengikuti aturan di sekolah ini bukan karena takut terhindar, takut mendapat hukuman, seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu alternatif langkah awal untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, jadi dengan menerapkan disiplin positif ini, maka nanti siswa memiliki motivasi yang bersumber dari dirinya, dari keyakinan dirinya untuk menjalankan hidup disiplin. Itulah namanya disiplin positif. Nah, ternyata Bapak Ibu, bagaimana terwujudnya disiplin positif ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, satu hal yang kita pahami Bapak Ibu, bahwa semua perilaku anak itu ada yang mendasarinya. Apapun tindakannya, ketika dia terlambat, ketika dia tidur-tiduran di kelas, ternyata ada yang mendasarinya. Nah, salah satu faktor yang mendasari setiap perilaku ataupun tindakan siswa kita adalah kebutuhan dasarnya. Nah, ada 5 di sini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk fisik, yaitu bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini seperti terpenuhinya makanan, pakaian, kemudian rumah yang nyaman sama dia, kemudian uang jajan misalnya, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi apakah terpenuhi kebutuhan untuk bertahan hidupnya, itu juga menunjukkan perilakunya. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini terkait dengan penerimaan orang lain atas dirinya, gitu. Penerimaan orang lain. Jadi anak-anak kita sering melakukan pelanggaran itu bisa terjadi karena dia kurang kasih sayang, seperti yang selama ini kita temukan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika dia misalnya ribut di kelas, cari perhatian, berarti kemungkinan dia kurang mendapatkan kasih sayang, sehingga dia mencari-cari perhatian dari temannya ataupun dari gurunya. Kemudian ada kebutuhan yang ketiga, yaitu adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini artinya setiap orang itu punya namanya daya pilih, memilih seperti apa dia bersikap, berperilaku, apa yang dilakukannya. Nah, kebebasan. Jadi setiap orang itu memiliki untuk dipenuhi kebebasannya. Misalnya di kelas. Jadi selama ini seperti saya juga, ketika ada anak bergerak gitu kan, bolak-balik jalan sini, yang kita langsung menegur dia gitu. Padahal mungkin anak itu lagi membutuhkan diberi ruang kepada dia untuk bisa bergerak, diberi tantangan, kita suruh dia maju ke depan, seperti itu. Jadi ternyata anak itu butuh kebebasan, ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kesenangan. Nah, ini dia kecenderungan kita selalu mengutamakan ketercapaian pembelajaran yang sudah kita targetkan. Hari ini belajar ini gitu. Jadi kita fokus untuk menjelaskan materi supaya anak, ternyata di sisi lain mereka juga butuh yang namanya kesenangan. Maka ya dalam pembelajaran kita selipkanlah hal-hal yang bisa menyenangkan mereka. Kita ada sisihkan sedikit waktu. Mungkin kuisnya tidak hanya tertulis gitu. Jadi anak yang malas menulis, merasa terbebani, mungkin bisa melakukan dengan ice breaking, seperti itu. Jadi kebutuhan akan kesenangan itu ternyata ada ya Bapak Ibu. Kemudian adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan seseorang atau murid untuk diakui. Jadi siswa itu senang kalau dia tidak dipuji,
gocengannya itu ternyata kebutuhan dia. Wah, kamu bagus gitu. Jadi setiap orang itu ternyata butuh diakui oleh orang lain, punya keterampilan, punya kelebihan seperti itu. Nah, kelima dasar kebutuhan ini jika ada yang tidak terpenuhi itu akan berdampak terhadap seperti apa perilakunya di sekolah maupun di kelas. Nah, contoh kasus Bapak Ibu boleh kita lihat. Ibu Ambar, guru wali kelas 12A di SMA Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 12A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika menghadapi suatu situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bapak Ibu, saya minta tanggapannya. 12A. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, itu saya panggil dulu terdakwanya, yaitu Doni. Kemudian saya tanya alasannya, kenapa dia melakukan hal itu yang membuat temannya mengeluh dan tidak suka padanya. Kemudian kalau sudah tahu alasannya atau latar belakang dia melakukan itu, mungkin kita bisa cari solusi sesuai dengan alasannya tersebut. Terima kasih Bu Jan. Baik Bu Yeni, terima kasih. Kira-kira Bu Nada, ini tindakan Doni ini kan sering memaksa kawannya untuk membagi bekalnya. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada Doni? Tadi kan ada 5 kebutuhan. Ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Bu Nada. Bukan untuk mengetes ya Bapak Ibu, supaya lebih paham aja. Iya, ternyata ada kebutuhan dasarnya, yaitu tadi dia kekurangan makanan, yaitu bertahan hidup. Berarti dia, ya Bu Dina. Kalau menurut saya itu ada sudut pandang tertentu yang bisa kita lihat, bisa aja dari segi penguasaan. Dia pengen diakui, keberadaan dia pengen diakui. Jadi bukan saya merupakan di sini menguatkan, bukan hanya karena dilihat dari makanannya, ya. Dia kan sering merampas. Bukan berarti dia itu tidak terpenuhi makanan dia, mungkin saja tidak. Karena kan di sini menurut saya ya, karena saya melihat sudut pandang bukan dari sisi itu. Karena banyak anak kita, saya kaitkan si Doni ini dengan anak kita, bukan karena dia dari kalangan orang yang kurang, tetapi dia penguasaan, dia menguasai, ada sudut pandang itu. Ada juga karena kurang kasih sayang, jadi dia pengen diperhatikan. Jadi ada beberapa sudut pandang, bisa juga dari sisi kasih sayang, bisa dari sisi penguasaan, bisa dari sisi kesenangan. Dia senang orang lain menderita. Berarti ada penyimpangan. Jadi ada beberapa hal tergantung sudut pandang kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dina. Ya Bapak Ibu, inilah yang kita perlukan dalam diskusi hal seperti ini. Artinya wawasan kita semakin bertambah. Bu Dina tadi punya sudut pandang yang berbeda, bahwa tidak hanya untuk bertahan hidup saja yang tidak terpenuhi, ternyata ada kebutuhan penguasaan, kemudian kesenangan ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Dina. Oke, kemudian Bapak Ibu, dalam mengupayakan disiplin positif itu kita juga harus memahami ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu ternyata didasari dari 3 motivasi. Motivasi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dalam budaya positif ini, harapannya yang menjadi motivasi perilaku murid kita adalah yang nomor 3, yaitu bahwa mereka patuh atau menjalankan disiplin positif itu memang terlahir dari kemauan dan keyakinan atas diri mereka untuk hidup disiplin.
Yang ketiga inilah harapannya yang mau kita tumbuhkan. Atau boleh kita sebut juga bahwa yang ketiga ini merupakan motivasi intrinsik, sedangkan yang bagian 1 dan 2 merupakan bagian ekstrinsik, yaitu karena faktor luar, karena takut dihukum, dan juga karena pengen atau ingin mendapatkan penghargaan. Oke, kemudian Bapak Ibu, ada juga yang harus kita pahami dalam menciptakan budaya positif. Positif ini ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Nah, posisi kontrol ini artinya bagaimana kita menempatkan diri kita dalam mengontrol perilaku murid kita. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Saya yakin Bapak Ibu juga mungkin masih sama dengan saya, dan saya yakin juga pastilah mungkin kita sudah pernah mengalami yang kelima-limanya ya Bapak Ibu ya, apalagi penghukum ya. Penghukum ini artinya ketika anak tidak taat aturan, kita langsung spontan memberikan hukuman. Hukuman itu bisa dalam bentuk verbal maupun fisik. Verbal itu misalnya dengan kata-kata, sedangkan fisik itu ya misalnya dengan kita menyuruh dia push up seperti itu. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini adalah biasanya kita mengungkapkan, itulah kamu kan, udah berulang kali ibu sampaikan, tapi tetap juga nggak berubah. Pikirkanlah dulu dirimu, pikirkan orang tuamu. Nah, jadi kita membuat dengan perkataan kita tadi akhirnya siswa itu merasa bersalah. Harapan kita dia tidak akan mengulanginya gitu. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Malahan itu bisa memperparah dia. Itu malah bisa membuat memperburuk citra dia terhadap dirinya gitu. Malah bisa memperburuk kondisi dia. Kemudian yang ketiga adalah sebagai posisi teman. Sebagai posisi teman ini misalnya, bagus-baguslah kamu nak. Kamu tahu nggak, ibu lah yang selalu dibicarakan di majelis guru itu gara-gara tingkah kalian. Udah malu kali ibu loh, selalu namamu disebutkan. Tolonglah, baiklah kamu ya, misalnya seperti itu. Jadi kita mengajak dia untuk patuh terhadap aturan, tetapi itu juga tidak sampai memuatkan. Kalaupun dia patuh itu karena untuk menghargai kita sebagai gurunya, belum bersumber dari dirinya. Kemudian sebagai pemantau. Pemantau di sini sama seperti dengan pengawas, ya. Iya. Jadi misalnya kayak udah kita bina sekali, pembinaan 2 kali, tetap kita awasi dia, tetap kita pantau gitu. Nah, di sini biasanya nanti guru mengambil posisi untuk melihat, membuat komitmen dan juga konsekuensi atas tindakannya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, dari kelima posisi ini dalam budaya positif, menciptakan disiplin positif, yang paling idealnya itu adalah posisi manajer. Pada posisi manajer ini nanti guru dengan murid bersama-sama menemukan solusi atas pelanggaran atau perilakunya ataupun tindakannya. Jadi di sini nanti guru akan membantu dia untuk keluar dari permasalahannya dan kembali nanti malah menjadi lebih positif lagi. Nah, posisi manajer inilah yang bisa membangkitkan motivasi intrinsik dari murid. Dan pada posisi manajer ini dia juga bisa bertindak sebagai pemantau. Jadi yang paling idealnya itu dari 5 posisi ini adalah manajer. Bapak Ibu, mari kita lihat satu kasus. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas.
Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Bapak ibu, kalau kita lihat di sini kira-kira posisi kontrol yang dilakukan ibu Eni apa kira-kira bapak ibu? Tadi kan ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari kelima ini manakah yang posisi kontrol yang dilakukan oleh Bu Eni bapak ibu? Ya Bu Tio, kayak Bu Tio mau bicara. Kalau menurut saya dia sebagai teman. Iya, indikatornya Bu Tio, apa alasan Bu Tio mengatakan bahwa posisi kontrol yang dilakukan Bu Eni adalah sebagai teman? Karena dia kurang bisa untuk mengontrol anak tersebut dan dia membawa kepala sekolah sebagai bentengnya, jadi tidak bisa dia sebagai pemimpin di situ. Baik, terima kasih Bu Tio. Bapak Ibu, apakah ada kira-kira pemikiran yang berbeda? Bu Denis berbeda? Oke, kalau pendapat saya itu di poin 2 yang membuat merasa bersalah, itu di teksnya lagi ya. Itu kalimatnya itu di sini, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Nah dengan dia berbicara seperti itu, anak kan oh ya, nanti kalau kami tidak mengerjakan ibu ini kena hukum gitu, jadi dia merasa bersalah. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Denis. Ya Bapak Ibu, kalau kita bicara kasus artinya kan tidak ada benar salahnya bahwa yang disampaikan oleh Bu Tiopan maupun Bu Denis itu berdasarkan sudut pandang mereka. Oke, baik Bapak Ibu, di sini terlihat ya seperti apa tindakan yang dilakukan oleh Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Nah, benar seperti yang disampaikan Bu Tio maupun Bu Denis bahwa di sini Bu Eni menempatkan dirinya sebagai teman. Dia tidak melukai, dia tidak mengucapkan kata-kata kasar atau tidak menghukum, tapi dia mengajak, ayolah lakukanlah. Nanti saya ditegur loh sama kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakannya. Seperti itu. Jadi dia mengambil posisi sebagai teman. Nah, tetapi tadi Bu Denis juga punya pandangan membuat rasa bersalah. Jadi dia mengajak juga kalau kamu melakukan kayak gini nanti saya loh yang kena loh. Padahal itu kamu yang berbuat, tapi nanti saya yang kena getahnya. Seperti jadi mengajak dia menyampaikan, menempatkan siswa untuk merasa bersalah. Nah, dari kasus ini terlihat bahwa namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah ibu santai saja Bu. Nah artinya di sini bahwa Bu Eni belum bisa memunculkan motivasi intrinsik anak itu. Jadi kemungkinan bisa saja memang Vivi dan Natali mengerjakan tugasnya, tetapi hanya untuk menghindari yang tadi supaya Bu Eni tidak ditegur oleh kepala sekolah, tetapi tidak bersumber dari keyakinan dia bahwa ini tugas saya maka saya harus menyelesaikannya, seperti itu. Ya, ini seperti yang tadi Bapak Ibu ya, bahwa ada 5 posisi kontrol itu: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, berdasarkan tabel ini bisa kita lihat bahwa pada posisi manajer, maka nanti kita akan memunculkan motivasi intrinsik dari murid dan murid memiliki pandangan tersendiri tentang dirinya, yaitu menjadi identitas yang berhasil atau sukses. Nanti kenapa bisa dia menjadi berhasil atau sukses nanti akan dijelaskan oleh
Mem Christine di segitiga restitusi. Nah, ketika dia berada di posisi manajer ini, maka dalam menangani setiap pelanggaran atau perilaku siswa yang melanggar keyakinan kelas, melanggar peraturan, maka akan diselesaikan melalui penerapan segitiga restitusi. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu kenapa dia menjadi pribadi yang sukses setelah melakukan kesalahan. Oke Bapak Ibu, nah di sini hal apa lagi yang perlu kita pahami adalah penghargaan dan hukuman. Nah kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Saya juga pertama sekali mendengar itu, masa ia dihukum oleh penghargaan? Tetapi setelah saya renungkan kembali, oh ternyata benar. Jadi dihukum oleh penghargaan, artinya bahwa penghargaan itu hanya memunculkan motivasi ekstrinsik dari siswa. Karena ada sesuatu yang dia dapatkan jika dia patuh gitu. Nah ketika tidak ada penghargaan itu, malah dia tidak akan patuh lagi, tidak akan disiplin lagi seperti itu. Dan juga orang-orang yang tidak bisa mendapatkan penghargaan itu juga malah mematikan karya orang, kesempatan orang yang lain. Atau juga dia yang dapat penghargaan, sedangkan saya kan enggak gitu. Jadi kenapa dikatakan dihukum oleh penghargaan? Di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung terhadap penghargaan yang diberikan sehingga kehilangan motivasi di dalam dirinya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi memang tujuannya hanya untuk mendapatkan penghargaan. Ketika nggak ada lagi itu dia motivasinya, semangatnya akan low kembali. Kira-kira seperti itu. Nah penghargaan juga merusak hubungan. Seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, misalnya jika di sekolah kita misalnya ada penghargaan bagi siswa yang datang paling cepat gitu. Padahal misalnya yang paling datang cepat itu adalah Vanessa gitu, maka dia selalu dapat penghargaan. Sedangkan Brian mungkin yang datang, dia datang tepat, dia datang tidak terlambat juga, tapi selalu Vanessa, itu akhirnya bisa menimbulkan kecemburuan. Masa si Vanessa aja, padahal aku juga disiplin loh, taat aturan loh, misalnya seperti itu. Jadi ternyata penghargaan bisa merusak hubungan. Nah itu jadi di dalam budaya positif ini bentuk penghargaan itu juga kurang, bukan salah ya Bapak Ibu, bukan penghargaan itu boleh dilakukan, tetapi itu hanya memunculkan motivasi intrinsiknya, bukan intrinsiknya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu untuk keyakinan kelas akan disampaikan oleh Bu Christine. Demikian yang saya sampaikan kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Bu Jerry. Bapak Ibu masih semangat ya? Oke, jadi tadi Bu Jerry sudah menyampaikan apa itu disiplin positif, kemudian bagaimana kebutuhan dasar manusia harus mampu kita penuhi, kita ketahui, kemudian bagaimana ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan. Tapi tetap ya, penghargaan itu tetap diperlukan. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita harus memahami bagaimana cara membuat keyakinan kelas tersebut. Tentunya kita punya pengalaman masing-masing dalam pembuatan mendampingi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Tentunya itu dilakukan pada awal tahun pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja sih? Ya, kenapa harus keyakinan kelas? Nah, ternyata Bapak Ibu, peraturan dengan keyakinan itu sangatlah berbeda. Nah, lanjut Bu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk peraturan, misalnya yang pertama, selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Nah, sebenarnya itu kita ubah dalam keyakinan kelas. Nah, itu nilai kebajikan yang ada terkandung pada peraturan ini adalah tanggung jawab. Kemudian selanjutnya dilarang mengganggu orang lain, itu peraturannya. Kemudian nilai kebajikan apa yang kita dapat dari keyakinan kelas ini sebenarnya adalah untuk saling menghormati. Itu selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, lanjut Bu.
Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas? Yang harus kita pahami ini ada format-formatnya dan kita bisa sepakati dengan peserta didik. Intinya Bapak Ibu, kita memfasilitasi mereka. Bagaimana atau kesepakatan apa yang perlu kita rundingkan. Yang pertama itu hormat. Kami menghormati, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Untuk poin selanjutnya, bekerja dan diterima dan dimiliki. Kemudian apa sih langkah yang pertama? Lanjut Bu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengajak mereka untuk apa sih keinginan mereka, kelas seperti apa yang kita impikan. Kemudian mereka menuliskan tentang kelas impian yang mereka dambakan. Kemudian setelah mereka menuliskan itu, kita minta mereka bisa dalam bentuk aplikasi di Jamboard ataupun di sticky note. Kemudian sesudah ditulis itu mereka boleh menempelkan sticky note tersebut atau mereka membacakan sambil mereka menceritakan keinginan kelas yang mereka dambakan. Selanjutnya Bu. Kemudian ya kita juga mengajak mereka untuk berdiskusi setelah kita melihat tadi impian-impian kelas yang mereka dambakan itu. Ketika kita menemukan ada bahasa yang kurang tepat, kita ajak mereka untuk memperbaikinya. Misalnya dilarang makan saat belajar. Maka kita harus mampu untuk mengajak mereka mengubah kalimat negatif tersebut untuk maknanya positif. Contohnya dilarang makan saat jam pembelajaran, gitu kan? Nah, kalimat itu bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas seperti makan sesuai waktunya, oke? Atau dilarang menggunakan handphone di saat pembelajaran. Maka kita bisa ajak mereka untuk mengubah penggunaan handphone sesuai dengan waktunya, seperti itu. Jadi kesepakatan ini nanti kalau sudah mencapai kesepakatan atau keyakinan yang kuat, maka ini harus disetujui. Biasanya bisa ditandatangani secara bersama atau diwakilkan oleh ketua kelas. Dan ini sangat penting untuk disahkan oleh kepala sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa saja tolak ukur keberhasilannya? Yang pertama itu tercipta budaya positif. Jadi poin-poin dari hal ini sudah mereka punya niat atau motivasi intrinsik untuk menjalankannya. Kemudian kita juga bisa merasakan bahwasanya kondisi lingkungan di kelas kita itu bisa kondusif, nyaman, kemudian pembelajaran juga semakin menyenangkan, tentunya berpusat pada murid. Kemudian kedisiplinan mereka pun juga terlihat lebih mantap. Nah, saya jadi Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas yang sudah kami sepakati di kelas 11C. Ada 8 poin yang kami sepakati. Yang pertama mengenai kehadiran, datang kelas tepat waktu, kemudian penggunaan teknologi atau gadget sampai dikumpulkan setiap pagi, kemudian penggunaannya sesuai dengan instruksi guru, kemudian bagaimana dalam sekolah, kemudian disiplin dalam pembelajaran, menyimak penjelasan guru, jika kurang paham ajukan pertanyaan dengan sopan, kemudian penggunaan peralatan sekolah, kemudian partisipasi dan kerjasama dalam kelompok ataupun dalam proses pembelajaran, kemudian bagaimana dengan kerapian dan kebersihan kelas, kemudian ada tugas dan PR yang harus dipenuhi. Jadi semua ini dibuat berdasarkan poin yang disepakati oleh warga kelas 11C. Seperti ini. Lanjut Bu. Oke, itu dia mengenai keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu, ketika keyakinan kelas itu tidak terpenuhi, apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik? Nah, ini salah satu alternatif kita bisa melakukan penyelesaian masalah dengan cara menerapkan prinsip
segitiga restitusi, artinya ini tidak putus ya Bapak Ibu. Kalau segitiga itu kan tidak putus, artinya ada tahap yang perlu kita jalankan. Dengan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama validasi tindakan. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah ini dia segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Di sini kita memposisikan diri bagaimana si anak tadi itu bisa menganggap dirinya, oh ternyata ibu juga pernah loh muda seperti kamu. Nah artinya kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan tersebut atau tindakan tersebut. Atau biasanya kamu tidak seperti ini, ada apa? Gitu kan. Jadi di menstabilkan identitas ini kita memposisikan diri sama seperti anak tersebut. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah sebagai seorang pendidik kita harus mampu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang harus kita lakukan di poin ini? Nah ibu yakin si Doni tadi punya alasan mengapa dia melakukan tersebut. Doni, ada nggak cara yang lebih tepat kamu untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika kita sudah melakukan hal yang ketiga ini, kita validasi tindakan yang salah tadi, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita tanyakan kepada dia apakah dia meyakini keyakinan kelas kita tadi. Misalnya nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati tadi di poin keyakinan kelas 11 tadi. Kemudian menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi kita mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya kita tanyakan kembali keyakinan dia. Apakah dia memang memahami dan meyakini keyakinan kelas tadi? Ini salah satu tahapan supaya anak tadi memahami betul dan menjalankan keyakinan kelas kita itu. Lanjut Bu. Nah apa saja ciri-cirinya Bapak Ibu? Ini bukan untuk menebus kesalahannya, bukan artinya dia sudah melakukan kesalahan, ini cara lo untuk dia memperbaiki. Tidak Bapak Ibu, tapi dia untuk belajar dari apa hal yang sudah dilakukannya, kemudian memperbaiki hubungan antara si A dan si B, atau ini untuk melihat dalam dirinya lagi dan kita memenuhi kebutuhan dasar dia tadi. Kemudian ini adalah salah satu solusi untuk memperbaiki hubungan yang tadi itu. Seperti itu. Lanjut Bu. Nah kita bisa pahami dengan studi kasus berikut. Nah tentunya Bapak Ibu saya yakin ini sudah pernah kita tangani. Sabrina hari itu terlambat bangun, dia buru-buru sampai di sekolah, dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah ya, di gerbang sekolah kita ini. Kemudian dia sadari, wah ternyata sepatunya berbeda. Waduh bagaimana ini, dia cemas. Kemudian di pintu kelas dia melihat Bapak Lukman memperhatikan, oh ternyata sepatu si Sabrina salah ini, seharusnya warna hitam, hari ini dia pakai warna coklat. Nah, si Sabrina ini berusaha untuk menjelaskan secara terburu-buru karena dia sudah buru-buru dan dia tahu dia salah. Oke, nah Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, peraturan apa di sekolah ini tentang tentang penggunaan warna sepatu? Kemudian Sabrina menjawab, harus berwarna hitam Pak. Maaf Pak, saya buru-buru. Jadi saya nggak mungkin pulang kembali Pak, karena rumah saya jauh sekali nih Pak, di Kulim katanya kan. Nah Pak Lukman bersikeras, sudahlah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat menjawab pula katanya kan. Salah pula warna sepatunya, bukan sepatumu itu. Nah sepatumu itu tidak boleh kamu gunakan dari pagi hingga pulang. Nah ternyata Sabrina mencoba untuk meminta maaf nih Bapak Ibu, agar tetap bisa menggunakan sepatunya dengan janji, maaf ya Pak, saya tak ulang-ulangi lagi loh Pak, saya janji Pak, mulai besok saya sesuai dengan aturan sekolah Pak. Tapi ternyata Bapak Ibu, Pak Lukman tidak mau tahu.
Tidak, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, tetap kamu buka sepatumu itu. Nah, kalau tidak sanggup, ambil lagi sepatu di rumah, atau minta orang tua mengantarkan, seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, apa yang mau kita diskusikan pada poin ini? Tentunya ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, dalam kasus tersebut, posisi apakah sikap yang sudah ditunjukkan oleh Bapak Lukman tadi? Apakah dia sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah tadi, atau manajer? Bagaimana Pak? Ya, berposisi sebagai penghukum karena dia tidak mentolerir atas kesalahan yang dilakukan oleh si pria Sabrina. Tuh kan, padahal sudah minta maaf dia bangun terburu-buru, maka salah sepatunya. Karena memang Sabrina kan dengan sadar itu, dia sadar bahwa hari itu harus pakai sepatu coklat, ya, sepatu hitam, tapi dia pakai sepatu coklat, gitu. Salah ngambil sepatu dia sebenarnya. Maka si Bapak Guru ini sebagai penghukum. Terima kasih Pak Rio. Untuk kasus di sini saya juga berpendapat seperti itu Bapak Ibu. Posisi Bapak Lukman ini sebagai penghukum, tentunya bukan hanya pada konteks ini, konteks di lingkungan sekolah kita juga sering terjadi seperti itu. Bahkan saya secara pribadi juga pernah atau bahkan pun sering melakukan seperti ini ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Nah, bila Bapak Lukman tadi mengambil posisi sebagai manajer, tentunya manajer ini adalah posisi yang diidamkan, yang diharapkan. Mau seperti inilah kita, gitu kan? Nah, apa yang harus dikatakannya? Atau pertanyaan seperti apa yang bisa disampaikannya kepada Sabrina? Silahkan. Oh ya, jika dia sebagai manajer nih, manajer tadi kan adalah posisi yang sangat diidamkan. Tentu ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang harus kita berikan. Manajer tadi dia menanyakan kembali keyakinan tersebut. Artinya di nomor 2 ini pertanyaan seperti apa yang bisa diajukan kepada Sabrina kalau kita sebagai manajer? Kayaknya udah mau tunjuk tangan kali ya. Jika posisi manajer Pak Lukman itu harusnya pertanyaannya apa yang menyebabkan Sabrina itu terburu-buru. Kita harus mendengarkan dulu apa alasannya, apa yang latar belakangi Sabrina terburu-buru. Kemudian mungkin berikutnya, kamu tahu tidak sebenarnya kalau sesuai dengan peraturan kita harusnya kan seperti ini, karena peraturan kita tertulis. Kemudian kita sudah tahu alasannya, lalu dia juga sudah tahu apa sebenarnya konsekuensinya. Mungkin dari 2 pertanyaan itu dia sadar kalau memang sebenarnya dia salah, dan mungkin kalau kita memberikan berupa sanksi mau verbal itu dia berterima. Itu Bu Christine. Terima kasih Bu Yeni. Saya juga berpendapat sama seperti yang disampaikan Bu Yeni, dan sebelumnya Bu Yeni tadi sudah melakukan itu kan Bu ya, di kelas 12A tadi sebagai contohnya ya. Jadi pertanyaan seperti apa? Tentunya yang pertama kita tanyakan bagaimana keadaanmu hari ini, itu dia kan, supaya membuat dia lebih nyaman. Kemudian kita tanyakan sebab dan akibatnya, sebabnya, alasan-alasannya mengapa dia melakukan ini, dan tak lupa untuk menanyakan komitmennya ke depan, seperti itu. Lanjut Bu, yang poin ketiga Bapak Ibu. Nah, jika Anda menjadi kepala sekolah di tempat ini, di SMA Santo Yosef, kita ibaratkan ini terjadi di sekolah kita, ya kan? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Nah, kalau sepatu itu ditetapkan harus berwarna hitam. Sebenarnya apa yang diminta dari warna hitam tersebut? Gitu. Silakan Ibu Tiara. Mengapa harus warna hitam gitu?
Silakan Bu. Saya kenapa harus berwarna hitam? Karena ya lebih ragam dan lebih konsisten. Jadi peserta didik itu atau anak-anak murid akan tampak terlihat lebih rapi. Oke, terima kasih Bu. Yang disampaikan Ibu Tiara itu lebih ke konsistensinya, kemudian penyetaraan status sebenarnya ya. Jadi bisa warna ini, merek ini, tapi lebih ke dominan kita sepakati untuk warna hitam karena apa? Supaya semuanya lebih seragam dan itu lebih ke penyetaraan status sosial. Selanjutnya, jika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah di tempat tersebut, apa yang harus Anda lakukan untuk Bapak Lukman ini? Apa yang harus dilakukan? Silakan Ibu Nada. Iya. Jika Ibu menjadi kepala sekolah, apa yang mau Ibu lakukan untuk Pak Lukman ini? Apakah melakukan pendampingan atau yang lain? Baik, untuk menyikapi itu mungkin saya akan beri pendampingan ke Pak Lukman bagaimana menangani anak tersebut. Yang pasti sesuai dengan segi 3 restitusi tadi, kita stabilkan dulu identitasnya, kita tanya bagaimana keadaannya dulu, mengapa dia seperti itu, dan bagaimana ke depannya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Nada. Ternyata Bu Nada berpikir bahwasanya, nah sebagai kepala sekolah di sini menyikapi Pak Lukman yang juga merupakan guru, tetap menggunakan segitiga restitusi tadi kan Bu? Ya benar sekali Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nada. Selanjutnya, oke. Jadi kita sepakati bahwa apa yang dilakukan Bapak Lukman tadi sebenarnya itu kurang tepat. Dan bagaimana kita untuk selanjutnya, kita tentunya tidak lagi seperti Bapak Lukman itu, tapi kita bisa menguatkan mereka peserta didik supaya apa? Supaya mereka berpegang pada keyakinan tadi, sehingga ada komitmen untuk tetap menjalankan keyakinan kelas. Oke, kita lanjutkan. Bagian terakhir untuk refleksi, Ibu Jerly akan mendampingi kita, memandu kita. Silakan Bu. Bapak Ibu Christine, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan, sudah kita memahami bersama hal-hal apa yang harus kita ketahui dan kita laksanakan dalam menerapkan budaya positif. Dan tibalah kita di penghujung kegiatan ini dengan melakukan refleksi. Nah, yang kita refleksikan itu adalah dengan model 4F. Yang pertama itu adalah fact, yaitu fakta. Bisa berupa pengalaman yang kita alami hari ini atau hal-hal baik apa yang kita dapatkan atau adakah hambatan yang kita dapatkan dalam kegiatan ini. Yang kedua adalah feelings, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat kita melakukan kegiatan ini. Kemudian ada findings, itu adalah pembelajaran apa yang kita dapatkan dari kegiatan diseminasi ini. Dan yang terakhir adalah future, yaitu apa tindakan kita ke depan, apa hal baik yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi ada 4 Bapak Ibu yang akan kita utarakan. Yang pertama itu adalah hal baik apa? Hal baik apa yang terjadi hari ini atau pengalaman yang kita lakukan. Kemudian nanti ada feelings, perasaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Findings, pembelajaran apa yang kita dapatkan, hal baru apa yang kita dapatkan, dan apa yang nanti akan kita lakukan di future. Baik Bapak Ibu, ada yang Ibu Nili boleh menyampaikan refleksinya. Itu kan hal baik apa yang Ibu dapatkan, boleh, atau ada hambatan atau kesulitan yang Ibu alami, kemudian apa solusi untuk mengatasinya, atau misalnya ada tadi materi-materi
materi yang belum dipahami, nanti apa yang dilakukan untuk memahaminya lagi, itu di fact. Kemudian ada di feelings, apa yang Ibu rasakan dalam diskusi kita sekarang. Findings itu apa hal baru yang didapatkan, pembelajaran apa yang didapatkan dalam diskusi kita ini, dan yang terakhir itu tindakan apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya, hal baik apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya. Ya, minta tolong. Iya. Iya, Bu Tio. Baik, Bu Tio. Minta tolong Bu Tio merefleksikan apa yang Ibu. Iya, boleh. Ini kan tadi hal baik apa yang Ibu dapatkan, boleh. Kemudian bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu senang atau sedih gitu kan? Findingsnya, ya apa pelajaran yang Ibu dapatkan? Hal baru apa? Siapa tahu tadi, oh ternyata ada segitiga restitusi misalnya ini. Oh ternyata posisi kita selama ini, saya selama ini lebih ke ini. Nanti kedepannya saya mau jadi manajer. Untuk yang fansnya itu pengalaman atau hal baik yang saya dapatkan hari ini adalah mendapatkan wawasan informasi untuk dalam menghadapi perilaku anak dan bagaimana untuk menyikapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh anak tersebut. Kemudian untuk feelingsnya, perasaan yang muncul selama pembelajaran hari ini, saya merasa senang karena mendapatkan informasi baru dari calon guru penggerak. Kemudian findingnya, pelajaran hal baru yang saya dapatkan hari ini yaitu seperti tadi bagaimana menyikapi masalah anak itu yang menggunakan segitiga restitusi, kemudian juga bahwa ada 5 hal kebutuhan manusia yang perlu kita perhatikan dalam menyikapi bagaimana setiap perilaku dan tingkah laku anak tersebut gitu. Kemudian juga bagaimana posisi kita sebagai guru, ada yang sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai pengamat, sebagai teman, dan juga dia sebagai manajer gitu. Dan kemudian untuk featuring ke depannya untuk mau menerapkan yang segitiga restitusi dan lebih memperhatikan 5 kebutuhan dasar tersebut. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya Bu Tio. Terima kasih. Dia tidak hanya berefleksi tapi juga menyimpulkan apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih Bu Tio. Semoga Bapak Ibu kita bisa melaksanakan. Semoga pemahaman baru yang kita dapatkan ini bisa kita terapkan. Demikian saya kembalikan ke Bu Christine. Bapak Ibu, hari ini kita sudah banyak mendapat pemahaman mengenai budaya positif. Bukan hanya keinginan kami, tapi keinginan kita bersama. Budaya positif ini bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita ini, SMA 1 Yosef Tercipta. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Untuk penutupnya kita tepuk wow dulu lah ya, biar semangat ya. Oke Bu Jer ya. Oke, kalau Bu Jeri mandu? Oke, ya saya mandu seperti ini Bapak Ibu. Tepuk wow. W O W. Wow, gitu ya. Oke, bisa? Oke, seperti ini dong. Kita berdiri. Ya Bapak Ibu, kita sudah dikuatkan kan? Berarti keluar dari ruangan ini kita harus lebih kuat gitu ya. Oke, ready guys? Ya, tepuk wow. W O W. Wow. Jadi kita harapkan kita bisa menjadi para pendidik yang wow. Mari Bu Jali kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita ini. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh berkumpul bersama, boleh berbagi pengalaman atas
bermanfaat untuk kehidupan kami berikutnya dalam menjalankan tugas dan panggilan kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami dapatkan hari ini boleh kami terapkan di dalam pelayanan kami di sekolah ini, sehingga Tuhan, anak-anak kami menjadi anak-anak yang berkembang sesuai dengan kodratnya. Terlebih Tuhan memuliakan Engkau dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dan kami akan beranjak pulang. Lindungilah kami sampai kami selamat ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, itu yang dua. Aduh,